Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa Master Quilt Naga Biru terlihat sangat senang saat menghajar para anak buah Snaker menggunakan pedang-pedang sihirnya. Tak hanya itu, karena serangannya itu pun beberapa anak buah Snaker pun tumbang seketika. Dan setelah itu mengarahkan pedang-pedang itu kepada Snaker. Namun dengan santainya Snaker mengatakan agar Master Quilt Naga Biru itu menghentikan tindakannya karena sepertinya dia sudah meluapkan amarahnya. Lalu menghentakkan tongkatnya ke atas tanah hingga membuat semua pedang sihir milik Master Quilt hilang sepenuhnya dan meminta agar dia menenangkan dirinya. Sontak hal itu membuatnya terkejut sembari dalam hatinya berujar bahwa dirinya selalu saja terbawa emosi. Ditambah lagi, selain kekuatan Snaker berhubungan dengan waktu, dirinya juga masih belum bisa sepenuhnya memahami kekuatannya dengan pasti. Lalu berujar agar Snaker menganggap tindakannya itu sebagai ganti rugi untuk unit militer yang sudah tak sopan kepadanya. Kemudian meminta agar Snaker menceritakan apa yang ingin diberitahukan kepada dirinya, yaitu tentang ingatan. Bersamaan dengan hal itu, Snaker pun mengaktifkan sebuah sihir yang tak diketahui dan langsung membuat Master Quilt pun terkejut serta merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Lalu Snaker pun menjelaskan bahwa ingatan itu adalah ingatan yang telah terhapus milik Master Quilt. Dirinya melakukannya dengan mengembalikan sedikit waktu untuknya. Karena itu merupakan teknik yang sangat rumit, dirinya hanya bisa menunjukkannya sedikit saja kepadanya. Namun dia tak perlu khawatir karena jika mereka melakukannya bersama-sama, dirinya bisa mengembalikan semua ingatannya. Kemudian berpindah di tempat diadakannya penilaian ulang ranking para player. Terlihat di sana Kipong dan Sisu bertemu dengan Bongsun serta Steve. Lalu Steve pun menanyakan apakah mereka sudah menyelesaikan tesnya. Dengan antusias seperti biasanya, Sisu menginfokan bahwa mereka berdua lolos tes itu. Kemudian Steve juga menanggapi Sisu dengan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan tesnya duluan dan juga menginfokan bahwa juri yang menguji mereka adalah penyihir berdarah dingin. Setelah itu dengan bangga menunjukkan jika mereka lolos ujiannya. Namun Bongsun memukul Steve dari belakang menghentikan apa yang akan dikatakan oleh Steve itu. Dan menanyakan bagaimana dengan ujian mereka berdua. Sisu pun menjawab sembari memperlihatkan kartu yang menandakan bahwa mereka juga lulus ujian itu. Melihat hal itu, Bongsun pun terkejut dan mengira mungkin kemampuan mereka lumayan hebat dibanding dengan dirinya. Akan tetapi Steve pun menyadarkan lamunan Bongsun dengan menanyakan kenapa Bongsun memasang wajah seperti itu. Bongsun pun menanggapi dengan berujar bahwa dirinya tak kenapa-kenapa, hanya saja dirinya merasa senang mereka semua bisa bersama-sama seperti ini. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan penyihir berdarah dingin ke arah mereka. Dia bertanya apakah Steve dan Bongsun sudah menjadi anggota sebuah guild. Namun Bongsun malah menjawabnya dengan ketus dan langsung ditegur oleh Steve. Kemudian setelah itu meminta maaf sembari dalam hati berujar bahwa penyihir berdarah dingin yang ada di depannya itu kelihatannya memang cukup hebat. Dan Steve pun berterima kasih atas pengertiannya lalu menjelaskan bahwa mereka berasal dari guild yang sangat kecil sampai mungkin dia tak akan bisa mencarinya meskipun mencobanya. Dan terlihat dari belakangnya Sisu mengubah nama guild yang ada di kartu pengenal player milik Steve menggunakan kekuatannya. Penyihir berdarah dingin pun terlihat sedikit terkejut dengan nama guild peternakan yang terdengar sangat unik sekali. Sedangkan Steve terlihat terkejut karena tak tahu apa yang telah terjadi. Karena nama guild samaran yang seharusnya dibuatkan oleh Badan Intelijen Pusat adalah Steel Garden. Kemudian penyihir berdarah dingin pun meminta agar Sisu dan Kipong juga menunjukkan tanda pengenal mereka juga. Sisu pun memberikan tanda pengenalnya kepada penyihir berdarah dingin, namun hal itu membuat Bongsun pun terkejut karena ternyata mereka juga merupakan anggota dari sebuah guild serta bertanya-tanya apakah ada guild yang mau menerima orang-orang seperti mereka itu.
Tak sampai di situ saja, keterkejutan dari Bong Sun pun masih berlanjut karena ternyata mereka sudah berada di guild yang sama. Dan menanyakan kepada Steve apakah ini merupakan ulahnya. Steve pun melirik ke arah Kipong lalu memutuskan untuk berpura-pura mengiyakannya serta menjelaskan kepada Bong Sun bahwa dirinya memang telah membuatnya untuk jaga-jaga hari ini. Lagi pula mereka juga akan pergi bersama-sama. Mendengar hal itu, Bong Sun pun memuji tindakan Steve lalu sedikit mengejeknya dengan mengatakan bahwa tumben sekali Steve bisa serajin itu. Lalu penyihir berdarah dingin pun mengajak mereka ke tempat yang harus mereka datangi saat ini. Sisu yang mendengarnya pun menanggapi dengan mengatakan apakah tempat itu merupakan tempat untuk melakukan red party. Penyihir berdarah dingin pun menanggapinya dengan membenarkan dugaan Sisu itu. Sedangkan Bong Sun terlihat bersemangat saat mereka akan mengikuti red party itu sembari dalam hatinya berujar bahwa semuanya berjalan begitu lancar sampai saat ini. Namun Kipong yang berjalan di sampingnya pun terlihat sedikit khawatir dengan sikap Bong Sun yang mulai memiliki rasa kompetitif yang tinggi. Jadi sebagai kakaknya dirinya tak bisa hanya diam memperhatikan begitu saja. Tak lama setelah itu sampailah mereka di sebuah ruangan berkumpul. Terlihat banyak player ada di sana tak terkecuali Akho dan juga Yui. Dengan wajah yang murung Akho meminta maaf kepada Yui karena telah menunjukkan penampilan buruk hari ini. Akan tetapi dengan senyum cerianya Yui mengatakan bahwa itu tak masalah karena memang banyak orang yang kuat ada di tempat ini. Namun perkataan itu belum bisa menghibur Akho yang masih terlihat murung meratapi kekalahannya dari Kipong. Kemudian Yui pun melihat Yuhyeon si penyihir berdarah dingin serta memanggilnya. Namun dia terkejut karena Kipong dan Sisu sedang bersama dengannya. Tak hanya Yui, Akho pun langsung terbangun dari duduknya karena melihat kedatangan Kipong dan Sisu itu. Lalu Yuhyeon menanyakan apakah Yui sudah pernah saling bertemu dengannya. Yui pun membenarkan hal itu serta menjelaskan bahwa merekalah yang telah menguji Kipong dan Sisu. Lalu menanyakan apakah mereka akan ikut red party juga. Yuhyeon pun menanggapi dengan mengatakan bahwa sepertinya atasan telah melihat tesnya dan memerintahkan agar mereka ikut dalam red party ini. Sedangkan Akho terlihat sangat geram dan bergidik ketakutan saat melihat Kipong. Lalu dalam hati berujar jika dirinya harus menantangnya bertarung lagi, tapi nyatanya dirinya malah merasa ketakutan saat ini. Kemudian dari sebuah meja terdengar seseorang yang sedang mengejek dengan berujar bahwa ternyata situasi saat ini memang benar-benar darurat. Bahkan sampai membuat party kepala kuda yang identitasnya tak jelas pun ikut raid. Tak sampai di situ saja, mereka juga mengejek Yui dan Akho yang telah meluluskannya dengan mengatakan bahwa apakah duo badut negara ini sudah mengujinya dengan benar. Sontak kata-kata itu membuat Akho tersinggung dan perlahan berjalan ke meja orang-orang itu. Kedatangan Akho pun masih diberikan ejekan dengan memanggil Akho seorang manajer badut. Namun seakan belum terprovokasi, Akho pun memperkenalkan dirinya dengan sopan kepada mereka yang saat ini sudah berdiri di depan Akho. Kemudian Akho mengatakan bahwa dirinya tak peduli mereka mau mentertawakan dirinya seperti apa, karena hal itu sudah biasa terjadi. Lalu dengan menghentakkan tombaknya ke lantai, dengan muka seriusnya Akho menegaskan bahwa mereka tak boleh mengatakan hal yang meremehkan Yui dan si kepala kuda itu. Tak lama setelah itu, pria yang meremehkan Akho itu pun tak terima dan langsung melesat ke arah Akho dengan niat ingin menyerangnya. Namun dengan elegan, Akho menghindarinya lalu memukul kaki orang itu menggunakan tombaknya hingga membuatnya pun terjatuh di atas lantai. Dan menodongkan ujung tombaknya ke leher orang itu sembari mengatakan bahwa dia baru saja mati satu kali serta setelah itu menanyakan kepada teman-teman pria itu, apakah masih ada orang yang ingin melawan dirinya? Mereka pun hanya bisa terdiam tak bisa berkata-kata melihat kejadian itu. Lalu sembari mengarahkan tombaknya ke arah Kipong, Akho menegaskan bahwa dirinya bahkan tak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari si kepala kuda itu. Mau menggunakan cara apapun saat ini dirinya tak akan bisa mengalahkannya. Namun dirinya akan berusaha untuk tak mempermasalahkan hal itu dan meminta Kipong untuk menunggu pembalasan dari dirinya. Mendengar hal itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun tak menduga bahwa si kepala kuda atau Kipong ternyata sekuat itu. Tak hanya itu, Bong Sun juga terlihat terkejut. Lalu bertanya kepada Steve bahwa jika dia sekuat itu, kenapa selama ini dia hanya diam saja serta menduga jika dirinya selama ini telah salah paham.
Sambil tertawa canggung, Steve pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa sepertinya memang mereka selama ini telah salah paham dan bisa saja mereka memang amat sangat kuat. Seperti banyak orang di sekitar mereka yang selama ini tak mereka ketahui. Bong Joon pun terlihat sedikit kesal menyimpulkan bahwa berarti menurut Steve ada orang kuat di sekitarnya yang dirinya tak ketahui sama sekali. Sedangkan Ki Bong terlihat menanggapi tantangan dari Akho dengan berkata bahwa dirinya akan meladeni Akho berapa kali pun dia mau. Sontak hal itu membuat Akho tersenyum senang lalu berterima kasih kepada Ki Bong. Dan akan menggantikan rasa syukurnya itu dengan melampaui Ki Bong. Kemudian mereka semua dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang berujar bahwa pemandangan itu memang seru untuk ditonton namun cukup di situ saja. Lalu karena sudah banyak orang yang berkumpul, maka pengarahan tentang Frostna Red pun bisa segera dimulai. Setelah itu pengarahan pun dimulai. Pengarahan dimulai dari pendahuluan yang mengatakan bahwa satu-satunya Raid Bintang 8 yang berhasil adalah penaklukan naga api yang dilakukan oleh unit nasional Korea. Yang merupakan sebuah dilema yang dianggap mustahil bagi umat manusia. Kemudian salah seorang player bertanya bahwa dirinya tak tahu karena tak ikut raid pada saat itu. Namun dirinya bertanya bagaimana caranya mereka menangkap naga itu. Diketahui yang bertanya hal itu adalah player dari guild beruang coklat. Kemudian orang yang sedang memberikan pengarahan itu yang diketahui seorang anggota dari guild warang yang bernama Kim Muchol pun menjelaskan bahwa sebenarnya ada banyak player yang meninggal dalam raid itu. Dan juga banyak data yang hilang selama perang Seoul terjadi. Jadi mereka kurang tahu bagaimana detail kejadiannya. Mendengar hal itu, anggota guild beruang coklat itu pun meragukan jika data-data itu hilang begitu saja. Itu sungguh tak masuk di akal. Lalu menanyakan bagaimana dengan Perdana Menteri? Bukankah dia ikut juga dalam raid itu? Muchol pun menanggapi dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri tak ikut di dalam raid itu karena sedang berada di luar penghalang. Kemudian anggota guild itu masih bersikukuh dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa itu artinya mereka sama sekali tak memiliki data apapun tentang pertarungan melawan monster bintang 8. Namun dengan tenangnya Muchol menjawab dengan membenarkan kata-katanya itu dan menegaskan bahwa itu membuktikan jika umat manusia bisa menangkap monster bintang 8. Para player lain yang ada di sana pun terlihat bertanya-tanya dengan apa yang baru mereka ketahui itu. Sedangkan Bong Joon mencoba bertanya kepada Steve bagaimana Korea bisa menangkap naga api padahal negara lain bahkan tak berani untuk mencoba melawan monster bintang 8 itu. Steve pun menanggapinya dengan mengatakan agar Bong Joon tak meremehkan Korea seperti itu. Padahal di Korea ada banyak player rank S seperti ini. Akan tetapi tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan suara seseorang yang mengatakan bahwa mereka semua pasti akan bisa menangkapnya. Meskipun tak ada banyak orang yang tahu tentang fakta itu, namun Korea pernah memburu monster bintang 8 satu kali. Diketahui suara itu adalah suara Yubin yang merupakan Master Guild Hwarang yang datang ke tempat itu bersama dengan Taerim. Kemudian menambahkan bahwa dirinya tak berbohong dengan perkataan itu serta meminta maaf kepada anggotanya Muchol karena dirinya datang terlambat. Namun anggota guild beruang coklat itu pun masih tak percaya tentang bagaimana Yubin bisa membuktikannya. Entah dengan bukti ataupun saksi yang ada. Yubin pun menanggapinya dengan menunjuk Yui dan Akho yang mereka semua anggap sebagai badut dan manajer badut. Dirinya dan rekan-rekannya jugalah yang menaklukkannya secara langsung. Orang-orang yang menaklukkannya semua ada di sini. Jadi apa mereka masih butuh bukti lainnya lagi? Akan tetapi anggota guild beruang coklat itu pun masih bersikeras meminta bukti yang lebih nyata lagi agar bisa mempercayainya. Namun setelah itu merasa takut karena dirinya sudah bicara seenaknya kepada Master Guild Hwarang yang merupakan salah satu player terbaik dan terkuat yang mewakili Korea seperti Perdana Menteri dan para pemimpin guild perwakilan Korea lainnya. Lalu dengan langkah pasti Yubin mendatangi orang itu serta menepuk pundaknya sembari berujar bahwa karena semua itulah dirinya dan yang lain menawarkan diri untuk ikut Frostna Red. Karena mereka bisa melakukannya. Walaupun player di dalam raid kali ini berbeda dengan sebelumnya, namun mereka semua pasti bisa melakukannya karena ada hal yang harus mereka lindungi. Sedangkan di sisi lain, Taerim terlihat terkejut hingga menjatuhkan pedangnya melihat Ki Bong ada di sana dengan menggunakan topeng kuda serta dalam hati bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah Ki Bong pikirkan saat ini. Malah santai-santai berada di tempat itu.
Kemudian mengambil pedangnya serta berbalik badan meninggalkan tempat itu sembari berkata bahwa tak akan ada masalah pada raid kali ini. Kemudian berpindah di tempat Frostna Raid akan diadakan. Terlihat banyak sekali orang-orang yang tengah menjadi korban monster itu. Orang-orang pun bertanya apa yang sedang terjadi dan kemana perginya semua player yang ada di sana. Seorang pria pun terlihat terduduk lemas menjelaskan bahwa mereka para player yang sudah kabur dan meninggalkan mereka semua. Seorang pria pun terlihat terduduk lemas menjelaskan bahwa para player sudah kabur meninggalkan mereka semua. Akan tetapi tak lama setelah itu ada beberapa player yang datang untuk menyelamatkan mereka. Para player menyuruh mereka semua pergi secepat mungkin ke tempat yang aman, karena para player tak akan bisa menangkap Frostna. Para player hanya bisa bertahan beberapa waktu saja walaupun itu terlihat sangat sulit. Pemimpin para player itu pun berujar kepada teman-temannya bahwa seharusnya Frostna berdiam diri di dalam dungeon saja. Tapi kenapa dia malah keluar seperti ini? Jadi saat ini mereka semua harus bisa mengulur waktu agar orang-orang bisa kabur menyelamatkan diri. Bersamaan dengan hal itu, para player itu pun secara bersamaan menerjang ke arah Frostna untuk mengulur waktu. Akan tetapi semua usaha mereka pun sia-sia karena dalam sekejap semua player tumbang dengan mudahnya di tangan Frostna. Lalu pemimpin player yang sudah tak berdaya itu pun berujar kepada Frostna agar dia menikmati dulu saja kemenangannya saat ini. Karena tak lama lagi mereka akan datang untuk menangkap Frostna. Dan setelah itu pemimpin player itu pun dihabisi juga oleh Frostna. Kemudian di tempat yang tak jauh dari tempat itu terlihat beberapa orang penyihir sedang berkumpul untuk membuat sebuah lingkaran sihir yang sangat besar. Lingkaran sihir itu adalah lingkaran sihir teleportasi skala besar yang ketika diaktifkan terlihat bahwa para player yang akan melakukan Frostna Raid pun keluar dari lingkaran sihir itu termasuk Kibong dan juga Sisu. Sesampainya di tempat itu, Tairim disambut oleh seorang pria tua yang dia sebut beruang putih, namun Tairim tak menanggapinya dengan ramah. Namun dia tetap menyambut para player yang lainnya dengan mengatakan selamat datang di Mother Rusia. Lalu di sebuah tempat seperti pos pemantauan terlihat dua orang sedang berjaga di tempat itu. Kedua orang itu merupakan para anggota Guild Wisdom. Mereka saling mengobrolkan omong kosong karena merasa kedinginan dan untuk menghilangkan hawa dingin yang menyerang mereka. Kemudian di ruang rapat di pangkalan militer Rusia terlihat para player yang akan mengikuti Frostna Raid pun berkumpul. Mereka di sana sedang membahas bahwa lebih baik menjadikan Frostna sebagai target utama karena pihak Rusia lah yang memiliki banyak informasi tentang Frostna. Player lain pun membenarkan hal itu karena lebih baik player Rusia menjadi pusatnya dan player dari negara lain mendukung mereka. Namun perbedaan pendapat pun terjadi hingga beberapa ketegangan pun muncul karena hal itu. Yubin yang melihat hal itu pun angkat bicara untuk menghentikan ketegangan itu. Akan tetapi Yamaguchi yang merupakan player rank S dari Jepang pun tiba-tiba memberikan pendapatnya agar Korea yang pernah menaklukkan naga api berdiri bersama dengan Rusia di bagian tengah. Karena Korea adalah satu-satunya negara yang telah mengirimkan dua player rank S-nya dan juga alasan lainnya adalah jika Frostna menerobos Rusia maka dia bisa masuk ke Korea setelah itu. Yubin pun terkejut mendengar pendapat itu sembari dalam hatinya berujar bahwa pendapat Yamaguchi itu tak salah sama sekali. Kemudian mengingat perkataan dari Perdana Menteri kepada dirinya yang mengatakan agar mereka bisa menahan Frostna di Rusia sebisa mungkin. Karena jika Frostna memasuki Korea, itu akan menjadi sebuah bencana bagi mereka. Walaupun negara-negara tetangga akan mengirimkan raid party yang kuat, namun negara-negara di benua lain hanya akan mengirimkan beberapa perlengkapan saja. Jadi dengan kekuatan terbatas, raid itu harus berhasil bagaimanapun caranya. Lalu Perdana Menteri juga berpesan agar mencari kuda seandainya terjadi sesuatu yang berada di luar kontrolnya. Kemudian orang yang disebut beruang putih pun membenarkan ide Yamaguchi itu dan dengan semangat mengatakan bahwa Frostna merupakan monster yang memiliki sifat yang berbeda dengan monster lain. Dia sangat menikmati permainan solonya. Jadi mereka saat ini telah memiliki cukup kesempatan untuk menang. Kemudian tak lama setelah itu penjagaan di tempat pengintaian itu pun berganti menjadi seorang player dari Jepang. Akan tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat situasinya menjadi situasi darurat. Terlihat bahwa tak jauh dari tempat pengintaian itu terlihat sebuah pusaran angin yang sangat besar dan setelah pusaran angin itu menghilang, kawanan monster salju pun terlihat mendekat ke arah mereka.
Sontak keadaan itu membuat mereka semua pun panik karena tak menduga bahwa seharusnya Frosna tak bergerak secara berkelompok. Kemudian beberapa tentara pun menyiapkan senjata artileri untuk menyerang kawanan monster itu. Namun semua itu sia-sia karena senjata itu tak mempan terhadap monster-monster itu. Lalu para player pun diperintahkan untuk menghadang musuh-musuh itu di posisi masing-masing. Sedangkan Steve dan Bongsun pun juga ikut bergabung dalam pertarungan itu serta Kipong dan Sisu juga ada di belakang mereka berdua. Bongsun pun langsung bergerak maju melawan monster itu dengan meminta support dari Steve. Lalu Sisu pun bertanya apakah Kipong akan ikut bertarung juga kali ini. Jika Kipong ikut bertarung, maka dia akan sangat mencuri perhatian. Jadi Sisu pun meminta agar Kipong menyerahkan pertarungan itu kepada dirinya. Kipong pun menyetujuinya hingga membuat Sisu pun tersenyum bahagia. Lalu Sisu mengatakan kepada Kipong bahwa dirinya akan membuat Bongsun sebagai pemeran utamanya kali ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.